saksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa melihara sesuai dengan moto peduli kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa melihara sesuai dengan moto Berduki kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Shalom bro and sis, ya kita ketemu lagi di acara Berduki Air Worshipper. Malam ini istimewa sekali karena pewarta kita adalah Fani Rahmasari yang akan bawakan tema rotation. Ya, setiap minggu kita ketemu di acara Berduki Air Worshipper dalam tema transform, dan kali ini adalah rotation. Oke, mari kita tidak usah menunggu lama-lama lagi, mari kita mau merasakan hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan bersama Berduki Air Worshipper Team. Enjoy. Ya. Halo, buat semua yang di rumah, buat semua yang ada dimanapun kamu berada, Ya. izinkan malam hari ini saya mengucapkan shalom dan selamat datang kembali di channel kesayangan kita sama-sama, Berduki Air Worshipper. Malam hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Saya nggak peduli apapun keadaan kamu, saya nggak peduli. Tapi yang saya mau kasih tahu malam hari ini adalah malam hari ini kita sama-sama mau memuji dan menyembah Tuhan di tempat kudusnya. Amin. Kita mau sama-sama membuka hari ini dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang kami sembah, malam hari ini Tuhan kami datang lagi ke dalam hadirat-Mu, membawa syukur kami, membawa pujian dan sembah kami. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, hanya satu kerinduan kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami nggak peduli apapun pergumulan dan masalah kami. Kami nggak peduli apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Tapi satu yang kami tahu, bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini pujian kami. Ini pujian kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata
bisa melukiskan indahnya Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kasih Yesus, sungguh besar setiamu, Sungguh besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh,
bersyukur Tuhan untuk saat-saat indah seperti ini. Aku bersyukur Tuhan untuk waktu-waktu yang mahal seperti ini. Terima kasih Yesus. Kami mau terus memuji, kami mau melompat, kami mau menari buat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Roh Kudus yang memenuhi kami semua yang ada di tempat ini, memenuhi semua yang ada di rumah ataupun di mana saja mereka berada. Penuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kami mau naikkan hanya untuk Yesus, Juru Selamat dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Yang dimanapun yang berada, semua dimanapun, aduh apa sih? Dimanapun kalian berada. Itu dia, dimanapun kalian berada. Kita mau sapa dari studio semua yang bertugas hari ini mau menyapa kalian semuanya. Halo. Halo semuanya yang ada di sini. Puji nama Tuhan, luar biasa. Hari ini kita mau terus memuji Tuhan. Karena apa? Karena kita ini semuanya adalah sahabat-sahabat Allah. Kita semua ini adalah sahabat-sahabat Tuhan. Amin. Amin. Siap memuji Tuhan? We are a friend of God. Come on. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Yes, you are a friend of God. 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 He calls me friend. Semuanya, dimanapun kalian berada, kita ini adalah sahabat-sahabat Allah. Kita ini adalah teman-teman Allah. Malam hari ini katakan, who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are mindful of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Who am I? Who am I that you Of me, that you hear me when I call, Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am
ada yang ada di dalam hati kami malam hari ini. Dan biarlah kami boleh terus memuji Engkau karena hanya Yesus yang layak terima segala hormat dan pujian. Woo! Hanya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu takkan pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Kami mau masuk terus untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena apapun yang kami alami sampai hari ini, semua adalah waktu-Mu Tuhan. Dan biarlah malam hari ini, melalui pujian penyembahan kami, boleh menyenangkan hati. Terima kasih Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti Yang terbaik. walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan Waktu Tuhan pasti yang terbaik. biarkan kami naikkan sembahan. Biarkan kami naikkan sembahan. Karena waktu-Mu adalah yang terbaik buat kami Tuhan. Yes. Biarkan hati ini terus tertuju kepadamu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Hanya Yesus yang kami sembah. Hanya Yesus
That is who you are. That is who That is who you are. oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you that is who That is who you are. that is who you are. That is who you are. There is who you are. Oh, you are. Lord Jesus, I worship you. Lord Jesus, I worship you. I worship you. Lord Jesus, I worship That you. is who you are, that is who you are. That is who you are. That is who you are, who you are, who you are. That is who you Yesus yang bertata di atas pujian dan penyembahan umat-Mu saat ini. Tonight is yours, God. Malam ini kepunyaan-Mu. Beracaralah Tuhan. Kalau hari ini sudah Engkau kirimkan anak-Mu yang dikasihi, Fani Rahmasari. Tuhan, pakai dia sebebas-bebasnya. Perkatakan apa yang Engkau mau katakan melalui anak-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi bibir lidah hatinya. Biar hanya ada satu kebenaran. Kebenaran di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ambil alih malam ini kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Halo Fani, Fani bisa mendengar suara saya di sana? Halo. Oke, saya kembalikan kepada Fani Rahmasari. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Bro Halim untuk pujian dan penyembahannya yang telah menghantarkan kita, memberkati kita, sekaligus menghantarkan kita menuju permenungan kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Selamat malam, puji Tuhan malam hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di YouTube channel Air Worshipper bersama Perduki Chapter Pusat. Dan malam hari ini saya Fani Rahmasari. Saya mau memperkenalkan diri saya dulu dari PDPKK Maria Kusuma Karmel atau MKK di Paroki Meruya, Jakarta. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, permenungan kita pada malam hari ini temanya adalah rotation. Dan ini merupakan bagian dari tema besar selama bulan Januari ini yang diadakan oleh Air Worshipper, yaitu tema besarnya adalah Transformed Series ya. Jadi bicara soal ditransformasi, ya, kita mengalami perubahan. Dan malam hari ini bicara soal rotation.
Kita sekarang sudah memasuki minggu ketiga atau keempat bulan Januari. Tidak terasa ya, kayaknya baru kemarin tahun baru, sekarang kita udah memasuki minggu akhir, menjelang minggu akhir. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, banyak hal yang sudah terjadi ya. Baru di awal tahun ini saja kita tahu 2 minggu yang lalu terjadi kecelakaan pesawat, lalu kita mengalami yang namanya ada bencana alam, ada banjir, ada gunung meletus, kemudian ada ombak yang begitu tinggi ya, kemudian ada banjir yang besar, ada juga tanah longsor, wah macam-macam. Kita cukup prihatin dengan keadaan bencana alam seperti itu, dan memang ada juga gempa bumi ya Bapak Ibu. Jadi memang kita saat ini mengalami situasi hidup yang tidak mudah ya. Cukup sulit dan cukup penuh tantangan, apalagi kita masih dalam masa pandemi ya. Baru saja minggu lalu diberlakukan lagi PSBB ketat ya. Sekarang istilahnya baru nih PPKM. Ya. Kemudian kemarin ini Kamis itu diperpanjang lagi. Jadi kita kembali beradaptasi dengan kehidupan seperti awal-awal tahun lalu nih. Ya, kita kan nggak pernah menyangka tahun lalu, tahun 2020 ya kan. Waktu itu kita merayakan Natal 2019, tahun baru kita masih happy-happy, masih bisa ke kantor, masih bisa bekerja, masih bisa kumpul-kumpul, bisa ke gereja. Tahu-tahu bulan Maret, duar. Hidup itu memang harus ada pergerakan Bapak Ibu. Hidup itu kalau udah gak ada pergerakan lagi ya namanya mati gitu ya. Tapi kan hidup itu ya selalu bergerak, ada dinamikanya, ada pergerakan, ada perubahan ya. So expect changes. Expect turbulence. Jadi kalau kita naik pesawat itu goncangan itu harus terjadi dalam hidup kita pun. We should expect the turbulence. Tahun lalu kita kan gak nyangka turbulence-nya luar biasa ya. Kita mengalami perubahan hidup yang sangat kita tidak sangka-sangka. Kita mengalami perubahan gaya hidup, harus tinggal di rumah ya. Pekerjaan dilakukan di rumah, pertemuan dilakukan di rumah, tidak bisa melakukan ibadah di gereja, nggak bisa bertemu dengan bebas, harus pakai masker, jaga jarak. Dan sampai akhir tahun ternyata semuanya itu berjalan. Kita harus merayakan Paskah di rumah, Natal di rumah, semuanya di rumah. Dan itu akan berlangsung sampai tahun ini Bapak Ibu. Sampai tahun ini. Dan tidak mudah memang untuk mengalami semuanya itu ya. Nah, maka bicara soal rotation, kita bicara di situ ada makna pergerakan, pergeseran, perputaran. Perpindahan. Dalam hidup itu kita sanggupkah mengalami perubahan seperti itu dan melakukan pergerakan, pergeseran dari apa yang sudah kita alami selama ini, kita melakukan suatu pergeseran, perpindahan ke tempat yang lain gitu. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudari terkasih mengenal lebih dalam satu tokoh dalam Alkitab yang sangat relevan dengan permenungan kita malam hari ini. Hidupnya juga mengalami rotation Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Dan rotation dalam hidupnya itu tidak mudah ya. Sungguh berat tantangan hidup yang dia alamin. Dia juga sempat galau, sempat risau, sempat bingung mesti ngapain dalam kehidupannya. Tapi pada akhirnya tokoh yang satu ini sanggup melewati pergumulan dalam hidupnya. Dan bahkan dia berani melangkah maju ya. Melakukan perpindahan, melakukan pergeseran, melakukan suatu pergerakan ya. Menuju pada satu perubahan, dan itu yang membawa perubahan banyak dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, kita mau belajar dari tokoh yang hebat satu ini. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita buka Matius bab 2 ya. Ada 2 perikop yang saya mau ajak Bapak Ibu baca. Perikopnya ada di Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Lalu dilanjutkan dengan Matius bab 2, masih di bab yang sama, tapi ayatnya adalah ayat 19 sampai dengan ayat 23. Ya. Di situ ada 2 perikop ya. Pertama, penyingkiran ke Mesir dan kembali dari Mesir. Pergi ke Mesir, lalu kembali ke Mesir. Nah, mari kita baca sama-sama. Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 15, dilanjutkan dengan Matius bab 2 ayat 19 sampai dengan 23. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah dan ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir
dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Lanjut ke ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Lalu, tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, dan bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sekarang kita tahu ya tokohnya siapa? Santo Yosef. Berbicara soal rotation ya, dalam hidup ini Santo Yosef itu menjadi role model atau panutan yang sangat tepat untuk kita renungkan bersama-sama dan kita gali inspirasi dari tokoh yang satu ini ya. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di tahun 2021 ini kita mengawalinya ya dengan pencanangan tahun Santo Yosef. Jadi tahun ini adalah tahun Santo Yosef yang dicanangkan oleh Paus Fransiskus. Seluruh gereja Katolik dimanapun di dunia ini sama-sama merayakan Santo Yosef, sama-sama berdevosi, sama-sama menghormati Santo Yosef. Maka sangat relevan dengan permenungan kita ya. Dan kenapa saya memilih Santo Yosef? Karena tokoh ini sangat unik Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Unik banget ya. Tidak seperti Bunda Maria yang kita bisa temukan di dalam Injil Lukas misalnya ya. Itu diceritakan tentang sosok Bunda Maria ya secara lengkap, kata-kata yang keluar dari mulutnya ada. Tapi kalau Santo Yosef ini agak susah nih ya, misterius sebenarnya. Tapi saya suka banget dengan sosok dia karena banyak karakter-karakter yang ada dalam Santo Yosef itu yang sangat bisa kita ambil sebagai panutan atau sebagai contoh. Nah ya, di dalam Alkitab itu tidak terlihat banyak apa yang disebutkan tentang Santo Yosef. Bahkan kata-katanya pun tidak terekam di dalam Alkitab ya. Nggak ada kata-kata yang dia omongin gitu ya. Dan kita hanya bisa yang cukup lengkap di Injil Lukas dia disebutkan juga. Tapi yang cukup lengkap ya ini di Injil Matius yang kita baca. Sebenarnya ada juga di perikop sebelumnya. Tapi perikop itu tidak terlalu saya bahas pada kesempatan ini. Karena perikop yang ini yang menjadi fokus kita karena sangat relevan dengan pembicaraan kita malam hari ini, yaitu mengenai rotation ya. Nah, kalau kita bandingkan dua kisah ini, di perikop ini kan ada dua perikop yang kita baca ya. Yang bagian pertama itu adalah penyingkiran ke Mesir, lalu dilanjutkan dengan yang kedua, kembali dari Mesir. Nah, kalau kita lihat kisah dua perikop ini ya, kita lihat bagaimana reaksi dari Santo Yosef ya menghadapi dua tantangan berat dalam hidupnya. Nah, di perikop pertama itu Santo Yosef bersama Bunda Maria kan sudah tinggal di Bethlehem, lahirlah Yesus, dan mereka sudah tinggal di situ. Tapi melalui mimpi Santo Yosef diingatkan oleh malaikat untuk pergi meninggalkan Bethlehem menuju negeri yang asing. Pindah ya, bergerak nih, melakukan pergeseran, perpindahan. Ini relevan banget sama pembicaraan kita malam hari ini, tema kita ya. Pindah ke satu tempat yang mungkin asing buat dia gitu. Pindah ke Mesir. Karena kalau tidak pindah ke Mesir, bayi Yesus terancam akan mati karena memang Raja Herodes sedang punya program yang sangat-sangat jahat, yaitu membunuh bayi laki-laki yang baru lahir sampai yang usianya di bawah 2 tahun. Nah, maka Yosef pun harus pergi. Yang kedua, perintahnya juga sama, kata-kata yang dipakai juga sama. Di awal itu dikatakan bahwa di Matius 2 ayat 13 dikatakan, bangun, ambil anakmu itu bersama ibu, anak itu bersama ibunya, lari ke Mesir dan tinggallah di sana.
Nah, yang kedua juga sama. Bangun, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Yang pertama ke tanah Mesir, bawa anak dan ibu. Yang kedua adalah balik lagi ke Israel, bawa anak dan ibu. Mudah nggak hidup seperti Santo Yosef waktu itu, Bapak Ibu? Tidak mudah ya. Pindah ke satu kota, ke negara lain, itu merupakan tantangan. Apalagi negara asing. Kita harus beradaptasi dengan budaya. Mungkin kita juga tidak berbahasa, tidak ada bahasa Inggris waktu itu ya. Jadi harus bahasa orangnya. Ya kita harus belajar budaya di sana gitu. Kita mungkin nggak tahu pasarnya di mana. Nanti kalau mau bekerjanya, saya mesti bekerja apa, Santo Yosef. Seperti itu kan yang dipikirkan. Tapi dia melakukannya itu ya. Jadi apa yang diperintahkan oleh malaikat melalui mimpinya, dia laksanakan itu untuk bertahan hidup. Untuk menghadapi ancaman kematian. Untuk menyelamatkan anaknya yang terkasih, yaitu Yesus Kristus. Hidup memang penuh dinamika, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Hidup itu penuh dengan perubahan, tantangan. So expect some changes. Expect the turbulence. Get ready. Tahun ini juga kita gak akan tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu. Sama seperti tahun lalu kita tidak menduga-duga. So expect some changes in your life. Expect the turbulence in your life. Dan kita menghadapi semua itu, menghadapi turbulence itu, kita belajar dari Santo Yosef. Ya. Yang pertama, ada dua hal yang kita bisa pelajari dari Santo Yosef. Dan yang ketiga saya kutip dari Bapak Paus. Yang dua pertama ini saya ambil inspirasinya dari perikop yang kita baca. Yang pertama, kalau kita mau menghadapi turbulence itu, kunci yang pertama adalah mari bangun relasi yang intim dengan Tuhan terlebih dahulu. Dengan membangun relasi yang intim dengan Tuhan, kita belajar mengenal Dia sebagai pribadi ya, yang sangat mengasihi kita. Pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Pribadi yang sudah punya rencana indah bagi kita. Pribadi yang punya kehendak yang kita mau laksanakan dalam kehidupan kita. Kan ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kita tidak mengenal Allah kita, maka kita tidak akan bisa mengasihi Dia. Kita tidak akan pernah bisa mengalami kasih-Nya, maka kita harus mengenal Dia. Dan mengenal Dia itu banyak caranya, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Spend time dengan Tuhan. Luangkan waktu yang berkualitas buat Tuhan, bukan waktu yang sisa-sisa. Ya. Di awal tahun ini kita selalu bikin yang namanya resolusi ya. Saya sih nggak percaya sama resolusi ya. Kadang-kadang resolusi itu dibuat untuk ya nggak kita ikuti gitu ya. Mungkin resolusi awal tahun baru ini adalah berdoa, punya banyak waktu berdoa. Kita harus biasakan itu, Bapak Ibu. Bangun pagi, buka handphone, tapi bukan buka sosial media, bukan buka WhatsApp ya, buka e-Katolik mungkin ya, buka Bible online seperti itu, atau mendengarkan rekaman pewartaan dari Romo gitu ya. Isi pagi kita dengan mengenal Dia melalui firman-Nya. Kita bisa mengikuti perayaan Ekaristis setiap hari. Ya, meskipun harus saat ini masih dalam keadaan online. Kita bisa pilih, banyak sekarang pilihannya, bisa mengikuti adorasi online, retret online. Kita bisa mengikuti pewartaan seperti ini setiap Jumat malam, atau mungkin nanti pengajaran-pengajaran, ada kursus-kursus online juga. Semua itu disediakan bagi kita, dimudahkan bagi kita untuk mengenal Dia. Karena dengan semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal Bapa, kita semakin mengenal kehendak-Nya. Dan kalau kita mengenal kehendak-Nya, itu kalau kita menghadapi satu masalah dengan mudah, kita tahu kehendak Tuhan apa, dan kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Kadang kan kita suka bingung menghadapi suatu permasalahan yang menghimpit kita. Entah itu dalam pekerjaan kita, entah itu dalam komunitas. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, kita buka hati kita dalam relasi yang intim dengan Dia, Tuhan itu akan memberikan banyak berkat kepada kita. Hikmat, ya, pengetahuan, Tuhan akan kasih. Gitu ya. Saya juga bersyukur selama masa pandemi lalu,
itu sejak tahun lalu, karena saya beradaptasi dengan cara kerja yang baru. Waktu itu awal-awal kan harus full WFH ya. Sekarang pun saya juga full WFH karena ada PSBB ketat ini. Nah, tahun lalu itu saya mulai belajar untuk mengalokasikan waktu untuk berelasi intim dengan Tuhan. Pagi saya paksakan diri saya disiplinkan diri saya untuk doa, pujian, penyembahan pribadi. Awalnya 20 menit, kemudian tambah lagi 30 menit, akhirnya jadi 1 jam. Itu saya lakukan, saya belajar untuk meditasi, ya. Kadang-kadang saya selingi dengan meditasi. Saya ungkapkan syukur saya, lalu saya coba lagi latihan lagi. Nah, itu semuanya saya lakukan. Dan banyak hal yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan memberikan hikmat pada saya ketika saya menghadapi masalah dalam pekerjaan saya. Saya bingung saya mesti ngapain gitu ya. Tuhan kasih hikmat melalui doa. Jadi dengan melakukan relasi yang intim, spend time sama Tuhan melalui doa, melalui firman, berkomunitas gitu ya, kita akan semakin mengenal kehendak Tuhan. Jadi kita nggak mudah bingung dalam mengambil satu keputusan. Kalau Santo Yosef itu memang tidak disebutkan secara eksplisit ya bahwa dia itu misalnya berdoa, pujian penyembahan pada Tuhan, enggak gitu ya. Tapi kita tahu di ayat di bab 1 ayat 19 dikatakan bahwa dia adalah seorang yang tulus hati. Artinya apa Bapak Ibu? Dia tulus hati berarti hatinya suci, hatinya bersih, hatinya baik gitu ya. Dan semua itu kan buah dari relasi yang intim dengan Tuhan. Dan dia tidak akan pernah bisa mengambil keputusan untuk melakukan kehendak itu kalau dia tidak intim dan dia tidak mengenal Bapaknya dan kehendak Bapaknya. Dia melakukan itu karena dia tahu, dia punya relasi yang bagus dengan Bapa, dia tahu kehendak Bapa apa, maka dijalankan itu. Ya. Nah, karena relasi itulah membawa kita kepada poin yang kedua. Kalau kita menghadapi turbulence, kita mau diubahkan oleh Tuhan, kita mau mengalami transformasi hidup dalam rotasi kehidupan kita ini. Satu, relasi yang intim dengan Tuhan harus kita jaga. Yang kedua ini, kalau kita sudah relasi intim dengan Tuhan, maka kita akan dibawa kepada satu ketaatan. Ya. Karena kita tahu gitu loh, oh ini kehendak Tuhan. Apa yang harus kau lakukan? Ya lakukan itu. Taatlah kepada kehendak Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Santo Yosef. Kan dikatakan di situ bahwa ya perintahnya malaikat untuk bangun, ambillah anak itu serta ibunya dan lari ke Mesir. Ya, yes, maka Yusuf bangun. Jadi abis mimpi itu dia langsung bangun, anak itu diambil berserta ibunya malam itu juga dikatakan ya. Dia tidak nunggu besok, tidak nunggu kapan. Malam itu juga menyingkir ke Mesir. Di salah satu di ayat yang selanjutnya yang saya baca tadi kita bacakan bersama-sama. Bangun, ambil anak itu serta ibunya berangkat ke tanah Israel. Lalu Yusuf bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Dia nggak mikir lagi, aduh ntar ya, tapi kalau ke sana nanti gimana gitu, nanti saya mesti makan apa, nanti pekerjaannya saya yang ditinggalkan di sini gimana. Tidak ada, karena dia tahu kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi hidupnya, maka dia berangkat pergi ke sana. Bayangkan kalau Yosef tidak taat, ya, tidak taat pada perintah Tuhan, tidak akan terjadi keselamatan. Tuhan sudah punya rencana indah buat Yosef, buat Yesus, buat Maria, dan terlebih lagi Tuhan punya rencana yang indah buat manusia. Dia pakai Santo Yosef untuk menjalankan keselamatan itu, rencana keselamatan Allah. Kalau Yosef tidak taat, maka tidak akan terjadi tuh, ya. Dia tidak, mungkin saja Yesus menjadi korban dari pembunuhan massal bayi-bayi yang dilakukan Herodes. Kita nggak pernah tahu, ya kan? Tapi karena ketaatannya. Jadi Bapak Ibu membawa kepada saya mendapatkan satu inspirasi bahwa malam hari ini, kalau kita mau mengalami yang namanya perubahan, kalau kita mau keluar dari masalah kita, the key to transformation is obedience. Obedience is the key of transformation. Kunci transformasi hidup adalah ketaatan. Maka mari Bapak Ibu, kita belajar taat. Kita mengenal Tuhan kita dan kehendaknya. Dan ketika Tuhan mengatakan bahwa lakukan ini, maka kita bisa akan melakukannya. Tadi saya katakan bahwa tahun lalu juga memang bukan tahun yang mudah bagi saya juga. Saya adalah seorang pekerja karyawan di sebuah perusahaan bidang periklanan, ya, di bidang iklan. Banyak pekerjaan saya berkaitan dengan marketing communication.
Usia saya juga sudah tidak muda lagi ya, sudah di atas 40 dan saya bukan anak milenial, tapi pekerjaan saya ada satu proyek yang diberikan perusahaan tahun lalu. Dan tahun lalu itu sejak ada pandemi tidak mudah ya. Kantor kami pun mengalami perubahan yang memberikan dampak bagi kita semua, bagi kami semua pada waktu itu. Artinya apa? Pada waktu itu perusahaan memutuskan untuk level manager ke atas ada pengurangan gaji, penyesuaian gaji. Gaji dipotong dan juga tunjangan dipotong demi menyelamatkan perusahaan agar bisa bertahan. Ya, tidak ada PHK, tapi tetap bekerja, yaitu tapi dengan kondisi seperti itu. Nah, tidak mudah menerima itu ya, Bapak Ibu. Kita harus gaji dipotong, tapi pada saat itu ya saya hanya bisa berdoa. Dan saya percaya dalam doa saya Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan hikmat pada saya untuk bersabar. Karena Tuhan pasti menolong saya, Dia tidak akan memberikan kekurangan, dan itu benar Bapak Ibu. Bahkan yang saya terima adalah saya mendapatkan proyek baru. Ya, meskipun keadaannya seperti itu, saya dapat proyek baru. Sebenarnya saya bisa aja, aduh ngapain sih ngerjain proyek baru, saya nggak usah deh. Saya banyak berurusan dengan belajar lagi tentang digital, ya, belajar tentang sesuatu online, belajar lagi. Padahal saya kan sudah tidak muda lagi ya. Gitu. Tapi saya bersyukur justru dengan seperti itu dapat proyek baru, saya jadi belajar. Oh ternyata bikin aplikasi online tuh seperti ini, desain grafis tuh seperti ini. Saya belajar itu semua sendiri ya. Saya ikut webinar ini, saya ikuti marketing communication tuh sekarang yang lagi tren ini, aplikasi yang lagi tren tuh sekarang ini. Saya jadi banyak dapat ilmu baru, dapat pengetahuan baru gitu ya. Nah, saya bersyukur karena dengan demikian saya jadi lebih pinter dan saya punya pengetahuan baru, dan itu saya terima. Saya cuma bisa berdoa tiap hari itu ya. Saya cuma mohon kepada Tuhan, Tuhan beri saya hikmat supaya saya tahu apa yang saya harus kerjakan dalam pekerjaan saya. Dan Tuhan benar-benar tolong saya. Dia bimbing saya, Dia kasih pengetahuan baru. Saya bisa menemukan banyak hal di internet. Saya belajar sendiri, itu sungguh luar biasa. Dan Tuhan memang punya rencana indah. Kemarin Desember kami semua yang Kristen ya, yang Katolik maupun Kristen mendapatkan THR, puji Tuhan full dibayarnya dan tidak ada cicil-cicilan. Karena waktu sebelumnya tuh THR di hari raya yang lain itu ada full, tapi ada sempat dibayarnya bertahap. Puji Tuhan kami dapat full dan tidak bertahap di awal Desember. Dan Januari ini akan dibayarkan juga, dikembalikan uang yang dipotong kemarin tuh, gaji yang dipotong, tunjangan itu akan dikembalikan kepada kami. Puji Tuhan, sungguh-sungguh luar biasa, Tuhan itu baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau taat, kalau kita mau mengenal kehendak Tuhan, kita percaya Tuhan pasti meletakkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Santo Yosef. Maka di akhir perjumpaan kita pada malam hari ini, saya mau mengutip satu tulisan dari dari Paus Fransiskus ya. Paus Fransiskus kanlah yang menetapkan bahwa tahun ini adalah tahun Santo Yosef, dan dia itu diungkapkan dalam surat apostoliknya, surat apostolik Bapak Suci Paus Fransiskus pada peringatan 150 tahun pemakluman Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta, 8 Desember 2020. Nah, jadi selama 1 tahun dari tanggal 8 Desember sampai 8 Desember 2021 nanti kita akan menjalani tahun Santo Yosef. Nah, di dalam dokumen yang ditulis oleh Paus Fransiskus itu, dalam surat apostoliknya, dia menggambarkan Santo Yosef itu dalam 7 gambaran Bapak. Jadi ada dikatakan Bapak yang taat ya, Bapak yang menerima. Dan saya untuk malam hari ini mengambil satu gambaran yang menurut saya sangat relevan dengan topik kita, yaitu dia menggambarkan Santo Yosef sebagai Bapak yang berani secara kreatif. Ini istilah baru ya, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, keberanian kreatif. Santo Yosef punya keberanian kreatif, kata Paus Fransiskus. Apa artinya? Saya bacakan ya. Keberanian kreatif ini timbul terutama ketika kita menjumpai kesulitan-kesulitan.
Sesungguhnya orang bisa berhenti dan meninggalkan gelanggang, atau justru mengupayakan beberapa hal. Terkadang justru kesulitan menumbuhkan sumber-sumber daya dari dalam diri kita yang tidak pernah kita pikirkan bahwa kita memilikinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seringkali kalau lagi dalam keadaan terhimpit ya, kepepet gitu ya, kita sering lupa kalau sebenarnya justru keadaan itu diizinkan terjadi pada kita supaya kita bisa berpikir apa ya yang harus kita lakukan untuk melewati ini semua. Bukannya pasrah, bukannya diam atau mengeluh, marah sama Tuhan, tapi justru Tuhan izinkan semua itu supaya kita jadi kreatif gitu loh. Ya. Allah bertindak untuk mempercayakan pada keberanian kreatif Yusuf. Ya. Bayangkan waktu itu, dia Yosef dengan Bunda Maria dan Bunda Maria dalam keadaan hamil yang siap melahirkan, nggak dapat tempat gitu. Yang ada apa? Kandang. Dengan kreatifnya, itu adalah keputusan dan keberanian kreatif dari Santo Yosef. Ya udah, ada kandang, disitulah kita akan stay. Dia jadikan kandang itu tempat untuk melahirkan. Ya, ada palungan, ya, ada jerami mungkin yang memberikan kehangatan. Semua itu dipakai oleh Santo Yosef. Dia rapikan, saya membayangkan dia merapikan tempat itu demi untuk sang istri tercinta. Itu kan kreatif namanya ya. Itu sangat kreatif. Nah, kemudian juga pada saat diberitahu bahwa dia harus pindah ke Mesir, dia dengan secara kreatif pasti mengambil segala upaya. Gimana caranya nih bisa pindah gitu, bisa pergi dari kota ini Bethlehem menuju sana supaya aman gitu. Dan ketika disuruh kembali lagi ke Israel, dia pun mengambil keberanian yang kreatif untuk bisa kembali. Kan tidak mudah loh untuk pindah dalam keadaan seperti itu, apalagi zaman dulu banget gitu ya. Tapi dia dengan berani gitu ya, dalam keadaan secara ya udah pasrah tapi melakukan sesuatu. Nah, kita juga seperti itu Bapak Ibu. Dalam menghadapi suatu masalah, dalam menghadapi satu konflik, kita bisa aja pergi tadi seperti kata seperti kata Paus Fransiskus, kita bisa saja meninggalkan gelanggang atau malah kita punya cara-cara baru untuk menghadapi itu. Mungkin saat ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih memiliki relasi yang buruk dengan orang-orang terdekat. Mungkin sedang cekcok sama pasangan atau ribut sama anak, menantu misalnya, atau dengan mertua, dengan rekan kerja, dengan teman komunitas. Kita bisa aja memilih, udahlah saya gak mau tahu urusan dengan dia, udah capek saya, dia gak mau berubah, males saya. Atau kita justru menggunakan kesempatan itu untuk taat sama Tuhan. Ya, Tuhan minta supaya kita mengampuni orang yang menyakiti kita, ya kita ampuni. Tidak mudah memang Bapak Ibu, tapi kita mau belajar. Sama seperti tadi saya katakan dalam pengalaman saya menghadapi proyek baru di kantor. Lebih baik, mungkin saya mikir, aduh saya nggak usah deh ngerjain ini, saya ngerjain kerjaan saya yang biasa aja, yang udah biasa saya lakukan. Tapi karena saya tahu, saya percaya Tuhan pasti menemani saya lakukan itu. Tanpa perlu bersungut-sungut ya, dengan sukacita, dan ternyata berbuah baik. Proyek itu bisa jalan sekarang gitu ya, dan saya punya pengetahuan yang baru, dapat pengalaman baru yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman saya di kantor. Nah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tahun 2021, expect some changes, expect the turbulence. Dan dari permasalahan itu, janganlah kita lari. Terus melekat pada Tuhan, terus dekat pada Tuhan, biar kita semakin mengenal Dia, semakin tahu kehendak Dia, dan belajar untuk taat, karena itulah kunci untuk kita bisa mengalami transformasi. Dan dalam ketaatan kita, dalam menghadapi persoalan rotation dalam hidup ini, kita perlu iman, kita perlu keberanian yang kreatif untuk bersama Tuhan berjalan menghadapi turbulence, goncangan, perubahan, pergeseran, pergumulan apapun yang dalam hidup kita itu. Kita beranikan diri sama seperti Santo Yosef. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk siapkan hati, kita akan berdoa bersama. Saya juga akan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih pada malam hari ini kami boleh
berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu pada malam hari ini. Melalui pewartaan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami semua yang ada di sini Tuhan, Engkau tahu kami adalah manusia, makhluk yang lemah, yang mudah jatuh dalam dosa, yang mudah khawatir, mudah tidak fokus pada Engkau, mudah meninggalkan Engkau. Kami mohon ampun Tuhan atas kelemahan-kelemahan itu. Dan kami mohon Tuhan, pada hari ini, kuasa Roh Kudus-Mu malam hari ini Kau curahkan kepada kami, untuk membantu kami kembali menjalin relasi yang intim dengan-Mu Tuhan. Dan juga belajar untuk terus taat kepada-Mu, dan berani mengambil keputusan, melakukan suatu aksi di dalam perubahan hidup kami, dalam menghadapi segala pergumulan hidup kami Tuhan. Dan kami juga mohon Tuhan pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk sanak keluarga, anggota keluarga kami, bahkan mungkin orang terdekat kami, teman-teman kami, mungkin anggota komunitas kami, rekan di kantor yang saat ini mengalami sakit terinfeksi COVID-19 Tuhan. Kami mohon Engkau yang membimbing mereka, Engkau yang menguasai mereka, Engkau sendiri yang memulihkan dan menyembuhkan mereka Tuhan. Juga buat keluarga atau teman-teman, orang yang kami kenal yang saat ini terinfeksi tanpa gejala Tuhan. Kau berikan penghiburan kepada mereka. Mungkin saat ini mereka sedang down Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang akan memberikan penghiburan. Roh Kudus-Mu yang Kau utus Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita kepada mereka dalam menghadapi tantangan terinfeksi COVID-19 tanpa gejala ini. Kami juga mau berdoa untuk usaha-usaha bisnis kami Tuhan. Mungkin saat ini, bisa saja saat ini pekerjaan kami ada yang hilang, tidak lagi memiliki pekerjaan, bisnis kami pun turun. Tuhan, bukakanlah berkat-berkat, berikanlah berkat-berkat-Mu, curahkanlah berkat-berkat-Mu Tuhan. Bukakanlah pintu segala peluang agar mereka bisa berusaha Tuhan. Agar mereka bisa mengusahakan yang terbaik untuk menghasilkan sesuatu dan juga untuk memuliakan nama-Mu. Kami mohon itu Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Biarlah semuanya Tuhan ini, Kau perlengkapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberikan kekuatan kepada kami menjalani perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami sampaikan hanya melalui perantaraan satu-satunya Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Ya, luar biasa sekali firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Fani Ramasari. Semoga Kak Fani Ramasari selalu diberkati dalam pelayanan dan pekerjaannya. Oke, untuk next week kita ketemu lagi ya di acara yang sama, Perduki Air Worshipper, dalam tema Dilation yang akan dibawakan oleh Romo Hari Liong. Oke, supaya nggak miss langsung aja subscribe atau pencet loncengnya, terserah yang mana aja yang nyaman buat kalian. Dan sekarang kita akan kembali lagi kepada tim Air Worshipper. See you. Hey! Yeah, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People say, come on! People from every nation and time, from generation to generation.